Ya, oke. Kita lanjutkan. Jadi yang pernah Lucy sebutkan adalah yang pertama tadi ya, keep it simple. Terus yang kedua adalah prepare key phrases. Jadi prepare key phrases itu yang waktu itu yang semacam linking device. Nice. Nah ini. Jadi phrases ini adalah phrases yang harus kita pahami ketika kita akan membuat sebuah esai. Jadi ini akan digunakan first itu untuk paragraf utama, secondly. Gitu. Ini ya untuk yang poin kedua adalah prepare key phrases. Terus yang ketiga adalah do not use contractions. Ini kemarin apa ya? Bilang apa kemarin ini? Contraction. Ingat nggak? Yang mana, Kak? Yang poin ketiga. Bentar, Kak. Apa ayo? Do not use contractions. Yang maksudnya, Kak, yang ketiga itu apa? Itu yang disebutnya apa gitu? Yang ini loh, yang dari videonya Lucy kemarin. Kan ada 7. Nah itu tadi yang pertama kan keep it simple. Yang kedua yang ini kan Kak, yang nggak boleh disingkat-singkat itu ya? Iya, itu benar. Jadi yang ketiga adalah do not use contraction adalah di sini. It means that kita nggak boleh menggunakan singkatan-singkatan. Yang kalau nulis you are, ya which you are, isn't, nggak boleh isn't, tapi is not, semacam itu. Kemarin kayaknya ada deh yang masih singkat-singkatan gitu. Kurang lupa saya siapa kemarin tuh. Jadi kalau bisa itu esai nggak boleh ada singkatan-singkatan. Don't juga harusnya ditulis do not. Soalnya kadang mas ini terbiasa dengan don't gitu, jadi kadang lupa kalau di esai itu nggak boleh disingkat. Jadi itu harus diperhatikan. Terus yang keempat adalah reduce your word count. Nah ini yang kemarin avoid using very, so, a lot, really. Terus juga masih banyak main yang menggunakan there are, there is, karena mungkin juga ini kali ya bingung akan menggunakan vocab apa, tapi kalau bisa itu di avoid, dihindari penggunaan kata there are, there is, very, so, something like that. Intinya mengurangi kalimat yang bisa dihilangkan gitu. Terus yang kelima adalah read the right materials. Jadi sebelum kita membuat sebuah esai, yang paling penting adalah kita udah tahu apa sih yang bakal kita tulis, esai yang baik itu seperti apa. Intinya materials itu semacam apa ya? Sangu itu apa ya? Bekal kita dalam menulis. Kita udah paham banget nih kita mau nulis apa, topiknya apa, kita udah paham semuanya. Jadi kita juga harus punya bekal sebelum kita menulis esai. Terus yang keenam adalah check your own work. Nah ini yang tadi saya bilang, jangan langsung kita berikan kepada proofreader atau tentor atau mentor, tapi kalau bisa kita cek dulu. Kita cek sendiri dulu apakah ada typo atau enggak, apakah strukturnya udah benar atau belum, unsur-unsur yang di checklist tadi udah ada atau belum. Jadi itu yang harus kita lakukan sebelum kita memberikan kepada proofreader. Nah, yang terakhir adalah get your work check. Setelah kita mengecek sendiri nih, baru kita boleh minta tolong ke mentor, tutor, atau dosen, guru, siapapun itu untuk mencek hasil esai kita. Okay, that's all for the review. So, right now we are going to present one by one. Jadi kita akan minta salah satu teman kita nanti untuk men-share esainya dia. Jadi mungkin dimulai dari Kak Gilang dulu ya, soalnya nanti untuk Kak Gita sama Kak Firda aku ingin menunjukkan esainya sekalian. Jadi mungkin Kak Gita nanti aja Kak. Oh malah maunya Kak Gita langsung aja. Masih bingung malah itu. Masih belum, yang kemarin masih belum mantep. Mau ganti topik lagi iya, gimana? Soalnya emang kayak gimana gitu, masih kayak terburu-buru gitu. Iya jadi sih.
besok udah jadi gitu Kak. Iya, kamu kayaknya emang kurang take time sih untuk ini kemarin ya ngerjainnya ya. Jadi soalnya malamnya ada tugas lagi jadi beresin ini dulu gitu tadinya malah gagal. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu sebenarnya emang buat latihan aja sih. Jadi seenggaknya apa yang kalian dapatkan bisa dipraktekkan langsung. It's okay. Jadi masih belum ini ya, masih belum mantep ya Kak Gilang. Iya Kak. Soalnya latihan gitu juga lumayan, kadang hari ini nyambung gitu. Kadang separagraf, besoknya separagraf gitu. Lumayan. Oke, siap. Jadi kita akan berpaling. Kita akan melihat esai dari ini. Kamunya Kak Firda kan ya? Iya, Kak, betul. Yes. Oke, so sekarang kita Hmm. bakal cari tahu apa aja sih yang ditulis Kak Firda dan nanti kita juga bakal cek bersama-sama apakah masih ada yang kurang atau enggak. Jadi mungkin sekarang Kak Firda Mataku boleh. nangkapnya kok broken heart ya? Hah? Broken heart? Mataku langsung nangkap broken heart-nya coba di antara Yang dilihat sebanyak-banyak ini itu dong. tulisan. Langsung broken heart coba. Oke, jadi Kak Firda boleh share dulu intinya apa sih yang Kak Firda tulis kayak gitu. Silakan brief aja nggak apa-apa. Mau in English or bahasa it's okay. Kalau bisa bahasa Inggris sih. Bahasa aja nggak apa-apa, Kak. Ya udah. Yap. Ya, jadi di esai ini tuh aku aduh gimana ya, Kak? Jadi esai ini tuh tujuannya untuk mengetahui alasan-alasan dibalik orang itu berpikiran buat bunuh diri gitu. Jadi kan ada banyak alasan-alasannya. Dan dari alasan-alasan itu kita bisa tahu gitu. Kalau misalnya kita memahami alasan-alasan itu dengan baik, kita juga bakal tahu kalau misalnya orang-orang di sekitar kita itu menunjukkan, maksudnya gimana ya, ada kecenderungan ada kecenderungan sedang mengalami kondisi di salah satu alasan yang bisa jadi memicu bunuh diri gitu. Jadi kita bisa bisa bertindak secepat mungkin, bisa mengajak mereka misalnya ngobrol atau apa gitu. Kalau misalnya kita udah tahu alasan-alasan ini tuh hal-hal ini tuh bisa memicu mereka untuk bunuh diri gitu. Itu Kak. Oke, udah ya. Ya, jadi intinya di sini itu Kak Firda menjelaskan apa sih sebenarnya di balik orang-orang tuh pengen bunuh diri, apa penyebabnya. Di sini nanti Kak Firda itu menjelaskan beberapa penyebab orang-orang tuh pengen bunuh diri. Terus nanti di esai ini tujuan Kak Firda itu mengajak orang-orang biar kita tuh aware dengan sekitar kita. Jika ada orang yang menunjukkan gejala-gejala ini nih, berarti kita harus langsung bertindak biar orang itu nggak melakukan suicide atau bunuh diri itu. Nah, sekarang kita masuk ke structure-nya. Jadi ini outline yang dibikin Kak Firda. Di intro hook-nya, bla 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 bla. Terus habis itu di body, intinya Kak Firda itu menjelaskan cause-nya itu apa aja sih yang menyebabkan orang itu mau bunuh diri. Terus di conclusion di sini adalah Kak Firda harus restate apa yang di sini, dan setelah itu ini restate di sini ya yang kemarin saya ini tulis adalah diulang kembali tesis statementnya. Jadi tujuannya tuh apa sih setelah mengetahui itu kita harus ngapain gitu kan. Jadi di conclusion juga dijelaskan kembali. Nah di sini ini judulnya Understand the Causes of Suicide. Terus yang saya kuning-kuningkan ini adalah hook-nya. The World Health Organization estimates the global death rate from suicide to reach 16 people per 100,000 or every 40 seconds. One person dies due to suicide. Ini kan bisa menjadi sesuatu yang ini ya,
apa ya intinya interesting juga sih intinya, hah seriusan gitu, pokoknya yang bikin orang kayak gitu loh, yang kayak orang hah seriusan nih gitu kan. Jadi hooknya ini adalah ini. Terus setelah itu ini ada suicide is an attempt by someone to deliver bla 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 bla. Ini mendukung dari data ini. Terus thesis statementnya di sini adalah these problems or situation can be considered the cause of suicidal thoughts. We can prevent someone from committing suicide if we understand what the causes of suicidal apa sih ya pronounce-nya ya, suicidal thoughts. Jadi di sini position dari Kak Gita itu adalah ini, we can prevent someone from committing suicide if we understand the causes. Jadi Kak Gita itu mengajak orang-orang supaya memahami atau aware dengan orang yang akan melakukan bunuh diri. Nah, di sini adalah ini badinya. Di sini causes-causesnya dijelaskan. Terus yang mau saya emphasize di sini adalah pertama untuk ini apa namanya ya? Paragraf, dalam satu paragraf itu kan emang terdiri bisa dari 2 sampai 10 kalimat ya. Nah, minimal itu 2 kalimat. Tapi maksimal juga bisa sampai 10. Tapi yang harus diperhatikan adalah jika kita akan membuat satu paragraf dengan 10 kalimat, itu nggak boleh terlalu panjang. Jadi satu kalimat itu misal segini, ini sampai mana titiknya? Nah ini. Misal ini, kalau misal kalimatnya cuma segini, ini boleh sampai 10 kalimat. Tapi kalau misal kalimatnya sebanyak ini, nah ini kan ada berapa nih? Loh, Kak Gita keluar toh. Nah, ini kan terlalu panjang, bukan terlalu panjang sih, cukup panjang untuk sebuah satu kalimat ya. Nah, dari apa yang dosen saya sampaikan, itu sebenarnya idealnya sebuah paragraf itu berisi 5 kalimat dengan panjang yang seperti ini, idealnya. 5 kalimat tapi panjangnya segini. Boleh 10 kalimat tapi panjangnya hanya sekitar ini. Gitu. Idealnya ya, yang baik biar sebenarnya kenapa ideal itu biar lebih enak aja dilihat, biar lebih enak dibaca juga. Sekarang kalau misal ini 2 kalimat segini, kan kayak apa ya intinya dia baru ngomongin bla 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 terus langsung kayak ganti ke argumen yang lain. Itu kan kayak kita ngobrol baru sebentar terus udah ganti topik gitu loh. Jadi mungkin kalau bisa lebih diperpanjang sedikit, mungkin sampai 3 kalimat atau 4 kalimat kayak gitu, 4 titik ya. Ini kita acuannya titik aja, ada berapa titik di situ. Nah itu, jadi yang dosen saya sering ingatkan adalah kalau bisa satu paragraf itu berisi 5 kalimat. Nah 5 kalimat ini idealnya panjangnya segini lah, kira-kira segini. Nggak apa-apa 10 kalimat, tapi panjangnya segini. Biar lebih enak dibaca. Idealnya sih. Cuma kalau misal emang ternyata dalam satu paragraf hanya 2 kalimat, tapi 2 kalimat itu sudah menjelaskan semuanya, ya it's okay, nggak apa-apa. Jadi nggak harus ini sih, nggak harus yang berbelas-belas kalimat gitu, nggak harus. Intinya yang penting dalam paragraf itu sudah dijelaskan sejelas-jelasnya apa yang ingin kita sampaikan. Jadi kan di sini depression is one of the causes for someone to commit suicide. Depression is a condition in which a person has a bad mood, feels sad, loses interest or hope, loses enthusiasm, and tends to consider himself worthless. With a feeling like that, he will think that ending his life is the best way. Nah, ini mungkin bisa ditambah lagi dengan evidence atau sebuah data yang mana depresi itu menunjukkan bahwa dia itu bisa membuat orang tuh mau bunuh diri gitu. Jadi bisa ditambah dengan evidence atau data realnya. Apakah ada bukti penelitian yang menunjukkan bahwa depresi itu adalah faktor dari suicide atau enggak gitu. Jadi mungkin akan lebih baik jika ini ditambah dengan bukti. Terus ini yang selanjutnya juga, another cause of suicide is pressure from people around us, bla 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 bla.
Nah, ini. Jadi kalau misal kita membuat sebuah kisah yang dimana isinya itu bukan sebuah ini ya, bukan sebuah argumentatif ya, tapi kan ini harus berdasarkan dengan apa penelitian. Kok bisa ngomong depresi itu salah satu causes of suicide itu dari mana kayak gitu. Jadi kalau bisa setiap ini apa namanya? Setiap causes ini bisa ditunjukkan dengan salah satu evidence atau bukti agar orang tuh tahu oh jadi depresi itu ternyata bisa ini ya mengakibatkan suicide gitu. Akan lebih baik seperti itu jika kita memberikan sebuah evidence atau bukti penelitian. Jadi orang-orang juga bisa yakin kalau suicide pressure terus depresi itu ternyata bisa membuat orang tuh suicide. Nah, depresi kan juga ada tingkatannya ya, depresi yang tingkat awal, menengah atau paling tinggi itu juga mungkin bisa dijelaskan di sini, ditambahi kayak depresinya tuh yang semacam apa sih yang bisa bikin orang tuh sampai bunuh diri gitu. Kalau misal kita bad mood, feel sad, lost interest, hope kayak gitu kan kadang kita juga mengalami itu ya depresi ya, cuma kan nggak sampai mau bunuh diri. Jadi mungkin bisa ditambah lagi depresi yang seperti apa sih yang bisa membuat orang tuh commit suicide kayak gitu. Yang se-strong apa? Gitu. Apakah depresi yang jangkanya berbulan-bulan atau bertahun-tahun? Mungkin itu juga bisa ditambahkan di sini. Mana lagi ya? Nah ini bullying can also be the main reason a person commits suicide, especially teenager. Bullying is bad behavior. Ini ya, ada typo ini behavior in the form of operation that is done intentionally by a person or group. A person who is bullied will feel fear, anxiety, and even severe depression that leads to suicidal thoughts in order to find peace in his life. Nah ini di sini kan disebutkan juga bullying is the main reason ya. Jadi bisa nih yang ini tuh penelitian tentang bullying bisa menyebabkan suicide kan udah banyak. Kayak di Korea kan itu tingkat suicide-nya banyak banget paling tinggi karena di situ adalah bullying itu di mana-mana. Jadi mungkin itu juga bisa dimasukin ke sini, ditambahkan ke paragraf ini. Nah, terus ini, broken heart is the pain that appears in the chest when facing a bad incident related to someone love, to someone that we love. Ini ya, bisa ditambahkan. To someone that we love. It can be in the form of death, being cheated, divorce, fighting, and many other situations. Someone who relies too much on the hurt will feel the broken heart is the greatest suffering, and suicide can be an option for them to get rid of the pain. Wow, semoga tidak ada yang mengalami ini ya. Saking cintanya sama orang, putus dan lain sebagainya, malah bunuh diri. Nauzubillah ya, jangan sampai. Terus, broken home, a condition where the family is not intact and structured both in terms of relationship and roles, blah, blah, blah. Effects such as feeling guilty, lonely, prolonged sadness, difficulty trusting other people, fear of having relationships, stress, and leading to suicide. Nah ini tadi, berarti ada berapa nih causesnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 causes. Addictive substances in the form of narcotics will cause bad effects for user. Oh, ini ya, kecanduan obat-obatan. People will experience a change in perspective on the problem with a confused and inconsistent the tendency to commit suicide is also high. Tapi kadang malah ini nggak sih orang-orang itu menghilangkan stres dengan obat-obatan ya?
Ya. With a confused and unconscious mind, the tendency to commit suicide is also high. Ini di sini maksudnya apa nih, Kak Firda, kalau boleh tahu? Jadi kenapa narkotik itu bisa membuat suicide? Intinya apa yang di paragraf ini? Oh, jadi nggak ini Kak, nggak berpikir dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah yang terlalu berat, yang harusnya mungkin kalau misalnya dia sadar itu masih bisa ada jalan keluar, tapi kalau misalnya udah apa ya, udah pakai obat-obatan gitu kan si sudut pandang dia mengenai masalah tersebut agak gimana ya, agak ekstrim gitu. Jadi bisa memicu juga. Jadi nggak berpikir panjang gitu Kak. Oke. Berarti with a confused and unconscious mind, the tendency to commit suicide is also high. Yes. Okay, so I got the point. Oke sih, untuk body so far so good. Cuma mungkin bisa ditambah itu tadi ya, evidence or apa ya, penelitian terkait. Jadi bisa ini Kak, bisa dimasukin kayak misalnya contoh kasusnya juga bisa. Bisa. Boleh ditambahin Oke, Kak. di paragrafnya. Soalnya Oke, kayak Kak, ini kan makasih, Kak. cuma kayak baru 2 kalimat gitu ya. Ini nanti boleh dipanjangkan sedikit kayak gitu. Yang sekiranya masih Oke. terlalu. Karena itu yang di draftnya dia, yang di apa? Oh my god, apa itu? Outline, sorry. The draft Yeah. outline. Draft outline-nya itu cuma ditandain untuk ini ya, yang di thesis statement yang red words itu aja ya. Iya, thesis statement sama yang For terakhir. this statement you can start with sama conclusion ya. Maksudnya gimana, Kak? Gimana? Ayo, oke, Kara. Nih. Itu yang di body-nya itu Firda buat sendiri kan? Iya, Explain why depression can be a cause of suicide. Iya. Ya. Tadi aku nyambung sama yang Firda nanya ke Kak Ra. I think yang apa punyaku itu bisa nyambung bisa dianu sama di ini deh sama Firda, karena di punyaku itu di badinya itu kan aku ingat banget ada bookmark dari itunya ya, dari mentornya kan suruh jelasin tentang karena aku nggak detail kayak Firda kan, aku cuma tulis physical form, emotional form, neglect, sexual violence, terus sama mereka itu ditambahin explain about what, how, the example, and its cause. Jadi mungkin punyaku itu, kalau Kak Ra masih punya, itu yang di bodinya yang tandain merahnya bisa dikopiin ke dia, ke Firda. Jadi biar jadi apa tambahan untuk guideline-nya Firda aja biar gampang nulisnya. Iya ya. Nanti ini saya kirim ulang ya buat Firda ya. Soalnya emang Boleh, ini Kak. juga Makasih, Kak. belum di ini emang belum aku tulis lagi di guideline-nya. Oke. Nggak apa-apa, karena kan memang cuma tandain 2 itu aja kan. Yang redline itu kan memang dari mentornya kan, ya. Oke. Udah itu Kak tambahannya. Oh, yang bawah itu aja Kak Ra, tarik di copy. Yang di conclusion, you can also provide, so it's not can provide, but you have to provide a data or evidence proving dari badinya. Itu di bawah kan yang red itu. You can also provide a data or evidence. Jadi dia udah mentionnya bukan lagi kamu bisa provide, tapi memang dia harus provide data You kan. have to provide ya. So you have to provide ya. Nah itu berarti data dan evidence itu yang membuktikan tentang cause-nya itu bukan hanya lagi di conclusion. Berarti itu masuk di body. Sehingga nanti conclusion-nya adalah wrap up dari semua ininya kan. Yes. Keren sih, suicide. Nggak jauh dari aku kan soalnya pembahasannya. Domestic abuse ya. Ya, domestic abuse. Yes, okay. Thank you for the correction, Kak Sultan. Nah, saya juga belum sempat menghubungi opinion. belum menghubungi mentor lagi, jadi mungkin mereka juga sibuk. Nanti akan segera saya cek semuanya. Pasti sibuk.
Emang it's good, it's good. Bagus yang begini. Kita jadi saling sama-sama belajar proofreading kan, belajar melihat Yes. Aspek-aspek esai di setiap paragraf itu harus punya poin inti yang mendukung satu fakta dengan fakta yang lain, nanti di conclusion-nya itu seperti apa. Jadi kita semua belajar, oh esai itu gini loh. Yeah, exactly. Oke, so untuk ini conclusion dari Kak Firda. There are many causes for someone to commit suicide, including depression, pressure, bullying, broken heart, broken home, and abusive substance. Ini udah merestate argumen-argumen yang sudah disebutkan di paragraf sebelumnya. Nah, terus ini thesis statement-nya itu di restate kembali dengan bahasa yang sedikit berbeda ya, otomatis nggak plek dengan apa yang thesis statement di paragraf pertama. Aduh, kok cepet banget, udah 10 menit aja. Nah, yang membahagiakan tuh memang cepat berlalu. iya, tidak terasa. Nah, ini from an understanding of the causes, we can prevent someone from committing suicide by acting directly, such as asking to talk, giving advice, being willing to listen to stories when someone around us shows signs of experiencing one of the causes of suicide. Nah, ini jadi intinya adalah ini. Jadi setelah kita tahu dengan apa causes dari suicide itu, yang kita lakukan adalah ini. Bisa asking to talk, giving advice, terus willing to listen to stories. Tapi kadang ada suatu case yang emang nggak bisa kita handle. Jadi mereka yang sudah depresinya terlalu berat atau gimana, itu emang sudah harus dibawa ke ini nggak sih, apa ya namanya, psikiatris. Yes. Jadi emang ada yang masih bisa kita yang bisa kita lakukan ya ini. Cuma kalau emang dia yang udah benar-benar depresi atau semacamnya, itu emang dia harus langsung dibawa ke psikiatris yang emang lebih ahli di bidang ini ya, mental health. Seperti itu. Tapi dengan kita ini sih, kayak ketika kita ngobrol sama orang dan orang itu misal curhat, kita harus tahu dulu dia tuh sebenarnya cuma pengen didengar atau pengen dapet saran sih. Itu yang harus pertama kali kita ketahui dari orang itu. Jadi jangan sampai dia tuh sebenarnya pengen didengar doang, tapi malah kitanya malah ngasih advice, nanti dia malah jadi tambah stres atau gimana, kan malah jadi bahaya. Jadi yang harus kita pahami ketika kita ngobrol dengan seseorang, ketika orang itu mau curhat, apakah dia mau didengar saja atau diberi nasihat, itu mungkin kita juga bisa tanyakan gitu. Soalnya kalau aku mau curhat ke temanku tuh, kadang temanku yang kayak, kamu mau cuma didengerin atau mau dapet saran nih, kayak gitu. Jadi dia tahu, jadi kita tahu kita tuh harus bertindak seperti apa gitu. Nggak langsung cap-cus ya. Nggak semua orang yang curhat tuh pengen diberi nasihat. Kok jadi curhat, ya udahlah, itu intinya. Jadi ini adalah hasil esai dari Kak Firda. So far so good, great. Thank you for your hard work. Jadi terima kasih sudah menyelesaikan esainya. Jadi nanti jadi ini saya masih belum sampai grammar, karena hanya baru ini strukturnya aja sama inti dari ini yang tadi, yang harus di checklist apakah sudah ada semua atau belum. Mana tadi ya itulah intinya yang harus ada di checklist itu tadi. Kalau bisa dicek kembali sebelum di submit. Mana ya guys? Loh, ya adalah itu intinya. Jadi untuk feedback lagi nanti insya Allah saya kirim segera ke Kak Firda. Ini so far udah good, cuma mungkin bisa ditambah itu tadi ya, evidence atau penelitian terkait kausis ini yang bisa menguatkan kembali.
Sudah itu dari Kak Firda tadi ya. Sekarang kita ke Kak Gita ya. Kak Gita mana nih? Udah ada kan ya Kak Gita? Siap hadir. Oke, siap. Sebentar, ini trend. Bilang kok jadi paling cantik lagi, Lang. Iya, Kak Arman tadi udah aku chat tapi belum balas, padahal online. Ya, dicuekin. Gini Harus kali. selalu setia. Paling setia. Iya, paling setia dah, paling rajin blognya. Gilang. Kalau ada award nanti aku kasih Gilang the most diligent. The most diligent The student. most gorgeous, Georges. the most Aduh. gorgeous participant of the year Of the year. goes to Bisa. Ini udah Aduh, keluar di ini belum screen? a trend to save our tiny planet. Ya, Yes. Jadi mungkin Kak Gita tiny planet. di-share dulu. Boleh di-share apa sih inti dari Oh, iya. Jadi sebenarnya ini tuh niatnya mau cause effect, tapi jadinya argumentatif. Sebenarnya pengen lebih ke isu itu aja sih, waste isu aja sih Kak. Soalnya terus karena kemarin-kemarin tuh aku habis ikut kayak diskusi tentang renewable energy dan lagi ngebahas ini juga. Jadi intinya dari situ kenapa sih? Karena kan sebenarnya isu dari limbah ini tuh karena gaya hidup kita yang semakin modern gitu kan. Semakin berkembangnya juga. Tapi kenapa nggak zero waste lifestyle itu dijadiin tren sebagaimana gaya hidup modern itu jadi tren saat ini gitu loh. Oke. Jadi intinya di sini Stating fact. gimana Kak? Stating fact. Dia jatuhnya ke argumen, cuman stating fact. Iya, dia lebih ke stating fact. Jadi argumennya dia dari sisi penulis ngelihat tentang how to save the planet through healthy lifestyle yang untuk ini ya, untuk apa? Sampah tadi ya, sampah lagi. Sorry, apa namanya? Ngurusin tentang sampah, tentang recycle dan segala macamnya gitu ya, mengarahkan untuk menyelamatkan bumi. Tetap argumen sih, cuman lebih ke stating fact. Kamu ke menyatakan fakta-fakta. Kenapa ini gitu. Bagus lah itu, cannot be denied by